Baik, saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan membagi pidato saya ke dalam dua hal. Yang pertama adalah klarifikasi dan kemudian argumen. Terkait dengan posisi saya sebagai tim oposisi dengan mosi, Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan orang tua sebagai syarat memiliki anak. Klarifikasi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu Dewan Juri yang terhormat perlu disadari bahwasannya tim afirmasi tidak berhasil memberikan parameter pemerintah yang akan mereka bawa. Sehingga kami akan memberikan parameter dalam kasus ini untuk memberi batasan dalam kasus ini yaitu pada pemerintah di negara maju untuk membatasi kasus. Pada status quo saat ini, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat pada negara-negara seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan beberapa negara maju lainnya, kita dapat melihat bahwasannya saat ini mereka mengalami depopulasi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan karakter dari pemuda yang berada di sana sekarang merasa enggan untuk memiliki anak karena dianggap menyusahkan. Karena mereka ingin stabil secara finansial, mereka tidak ingin mengurus anak yang memerlukan biaya dan tenaga yang cukup besar dan berbagai alasan. Bayangkan dengan pemikiran yang seperti ini dan kondisi negara yang mengalami depopulasi yang sangat parah, pemerintah justru ingin mengadakan adanya uji kelayakan yang harus dibarengi dengan adanya kelas-kelas parenting. Sebelum mereka mengalami ujian, harus mempelajari buku-buku panduan yang diberikan dan lain sebagainya. Bayangkan saja jika hal ini dilaksanakan di negara-negara maju, bukannya tim afirmasi akan dapat mencapai tujuan mereka, justru ini akan berakibat pada semakin besarnya keengganan para pemuda untuk memiliki anak yang akan berakibat pada semakin parahnya depopulasi yang lebih besar lagi dan bahkan mungkin akan kekurangan generasi penerus. Yang ini tentu saja akan membahayakan kondisi dari negara maju itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan poin argumentasi sekaligus menjelaskan poin rebuttal yang akan saya sampaikan atau poin sanggahan yang akan saya sampaikan. Dewan Juri yang terhormat, sedari tadi tim afirmasi terus saja mengglorifikasi bahwasannya mereka memiliki hak untuk melakukan uji kelayakan dikarenakan uji kelayakan ini apabila berhasil maka akan memberikan dampak bagi masa depan anak, akan memberikan dampak yang lebih baik, anak-anak kemudian menjadi tidak tersakiti dan lain sebagainya. Tetapi perlu disadari bahwasannya mewajibkan setiap calon orang tua untuk melakukan uji kelayakan sekaligus memberikan dikte terhadap bagaimana pola asuh yang benar dan bahwasannya itu perlu dan wajib untuk diterapkan dalam setiap orang tua dan rumah tangga justru tidak akan dapat dibenarkan di sisi kami. Menurut kami tim afirmasi melanggar hak orang tua dalam memilih sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih untuk memiliki anak, untuk memilih hak pola asuh. Lantas apabila kita menetapkan bagaimana kita harus melakukan pola asuh terhadap anak, justru ini akan melanggar hak-hak seorang manusia untuk memilih. Ingin mengadopsi pola asuh yang seperti apa. Semisal pun kita ingin membuat orang tua memiliki pola asuh yang baik, maka yang perlu dilakukan adalah membangun kesadaran mereka. Dan dalam status quo yang kami bawa, yaitu negara maju, penduduk di negara maju diketahui memang sudah well educated, sehingga mereka akan memutuskan dan mempertimbangkan dengan baik bagaimana pola asuh yang baik untuk mendidik anak ketika mereka memutuskan untuk memiliki anak. Sedangkan apabila uji kelayakan dilakukan, justru yang akan terjadi adalah justru terbunuhnya keinginan para calon orang tua untuk memiliki anak. Bayangkan jika orang-orang di negara tersebut kemudian tidak mau memiliki anak. Ini justru akan lebih berbahaya dibandingkan jika di sisi kami orang tua mungkin akan salah dalam mendidik sehingga berakibat pada anak yang tersakiti atau kurang teredukasi. Namun ini akan lebih tidak apa-apa di sisi kami karena kami masih dapat merangkul dan meningkatkan kualitas anak tersebut ketika anak tersebut masih bertumbuh. Apalagi banyak sekali orang tua yang pada akhirnya menitipkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah formal yang ini tentu saja dibawa dalam kontrol masyarakat itu sendiri, di dalam kontrol oleh pemerintah itu sendiri, sehingga pemerintah hanya perlu untuk meningkatkan kualitasnya dan perhatiannya terhadap anak-anak yang memang sudah tersakiti ini, atau meningkatkan kualitas sehingga anak-anak ini kemudian di masa depan tidak akan tersakiti oleh orang tuanya dengan mengedukasi mereka. Namun, tetapi kami masih berhasil memberikan generasi penerus dalam negara tersebut. Sedangkan jika di sisi lawan kemudian ini tidak berhasil, maka apabila uji kelayakan di sisi lawan kemudian dilaksanakan, maka ini tidak akan berhasil. Mengapa demikian? Dan ini justru akan lebih berbahaya karena
justru mungkin bukannya dapat meningkatkan kualitas dan kesadaran para orang tua, justru meningkatkan keengganan untuk memiliki anak, dan ini akan berakibat fatal terhadap tersedianya generasi-generasi penerus. Dan justru apabila orang tua merasa enggan untuk memiliki anak, lantas tujuan apa yang akan dicapai oleh tim afirmasi, dan ini justru akan membahayakan kondisi negara pada masa yang akan datang, yaitu memungkinkan negara mengalami kegagalan dalam menghasilkan generasi penerus. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, sadari bahwasannya tim afirmasi sedari tadi terus saja mengglorifikasi bahwa mereka akan menyamakan semua pola asuh anak. Namun apabila kita melihat status quo di mana para penduduk negara tersebut cenderung berpemikiran bebas, maka mereka justru akan menganggap bahwa pemerintah mereka melakukan pendiktaian atau pemerintah mereka melakukan pemaksaan pemikiran yang selain daripada mereka akan melakukan protes. Ini tentu saja seperti yang kita ketahui akan melanggar hak asasi manusia, di mana manusia seharusnya diberikan kebebasan memilih dan kebebasan berpendapat serta kebebasan untuk berpikir. Dan justru ini akan menimbulkan protes-protes dalam gelombang yang besar oleh penduduk-penduduk itu sendiri, dan akan menurunkan kepercayaan pemerintah dan akan menurunkan kepercayaan para calon orang tua dan penduduk di negara-negara maju tersebut terhadap pemerintahnya, yang justru akan membuat keadaan politik dari pemerintah itu sendiri pun terganggu. Bangga menutup kasus.